Tapi kalau Tuhan bilang ayo berperang, it's time to fight. Jangan diem doang. Ada banyak orang itu cuma mau ini, biar Tuhan yang berperang ganti saya. Terkesannya rohani, tapi sebenarnya malas, saudara. Iman tanpa perbuatan hakikatnya, ada banyak orang gitu, saudara. Tuhan udah bilang, ayo berperang, lakukan bagianmu. Biar Tuhan yang berperang ganti saya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, benar Tuhan. Kau mengasihi setiap kami dengan luar biasa. Bahkan bukti kasih Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Kami boleh ada sampai hari ini. Dan kami percaya kasih Tuhan tak pernah berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Artinya sepanjang hidup kami sampai selama-lamanya. Kasih setia Tuhan akan tetap ada melingkupi kami. Dan dalam kasih setia Tuhan kami akan melihat hidup kami pasti diberkati Tuhan. Pekerjaan bisnis kami pasti diberkati Tuhan. Bahkan sampai anak cucu kami, keturunan kami, generasi kami, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya saat ini Tuhan, kami mau terima kebenaran firman-Mu, isi hati-Mu. Kami doa Tuhan yang bicara bagi setiap kami, Tuhan yang didik kami, arahkan kami, bentuk setiap kami, sehingga benar-benar kami bukan cuma duduk diam menjadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan kami doa, kami bersatu hati menyerahkan hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan firman. Bapa, urapan-Mu mengalir atas hamba-Mu ini Tuhan. Sucikan hamba-Mu ini Tuhan. Layakkan hamba-Mu ini Tuhan. Sama seperti Daud diurapi roh Tuhan bertata atasnya, hidupnya jadi luar biasa. Hamba-Mu diurapi roh Tuhan bertata, pelayanannya luar biasa. Semua yang hadir yang menyaksikan semuanya diberkati dengan sempurna. Sembunyikan hamba-Mu Bapa di balik kaki salib-Mu Tuhan yang nampak, Tuhan yang dipermuliakan. Dalam nama Yesus, mari yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman menerima isi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk buat saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita. Amin. Boleh berikan senyuman dulu saudara. Bilang sama kanan kirimu, mari bersukacita dalam Tuhan. Minimal 2-3 orang kiri kananmu depan belakangmu dengan senyuman yang paling manis. Sukacita Tuhan luar biasa. Haleluya, haleluya. Ayo, sukacita senyumnya. Sukacita muka kayak debt collector belum dapat tagihan saudara. Ayo, ayo, ayo. Dengan senyuman bilang mari bersukacita dalam Tuhan. Bilang sama yang ngomong, senyumnya mana? Bilang sama yang ngomong, mana mata genitnya? Haleluya, senang bisa jumpa saudara. Saya melihat semangat yang luar biasa hari ini saudara. Kesetiaan yang luar biasa. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk langsung saya saudara yang berkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang gak boleh kitab, angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan. Sama-sama kita katakan Roma 8 ayat 37. Yuk sama-sama kita baca Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-37. Jadi ayat pembuka kita saudara. Yang sudah di sana ayat 37 boleh bilang aku diberkati Tuhan. Haleluya. Roma 8 ayatnya yang ke-37. Sama-sama kita baca. 3. Ya. Tetapi yang telah apa? Sekali lagi saudara. 3. Ya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada apa? Sama-sama bilang sama saya, lebih daripada orang yang menang. Oleh Dia yang telah apa?
mengasihi kita. Nah, saudara, ini masih punya korelasi dengan khotbah saya minggu lalu, saudara. Masuk tahun yang baru tidak ada jaminan bicara tentang semuanya serba mudah. Masuk tahun yang baru tidak ada jaminan semuanya serba gampang, saudara. Bahkan saya bisa pastikan, saudara, Alkitab berkata bahwa bicara tentang makin dekat dengan yang namanya akhir zaman, dunia makin hari makin jahat. Dan saya mau bilang, saudara, yang namanya iblis justru makin dekat dengan yang namanya akhir zaman. Iblis akan berusaha untuk menyerang anak-anak Tuhan. Iblis akan berusaha untuk apa, saudara? Semakin kerja ekstra untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Makanya saya mau bilang, saudara, serangan bisa datang kapan saja. Saya mau bilang, saudara, peperangan bisa terjadi kapan saja. Tapi kabar baiknya begini, saudara, kapanpun serangan itu datang, mau seperti apapun peperangan itu terjadi, kita diciptakan bukan untuk kalah, tetapi untuk menang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya diciptakan bukan untuk kalah, tapi untuk menang. Bilang kanan kirimu, bahkan lebih daripada pemenang. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, makanya bicara tentang firman Tuhan memberikan kita, saudara, guideline, memberikan kita kunci untuk apa, saudara? Menang dalam pertempuran. Sama-sama bilang sama saya, menang dalam pertempuran. Amin. Dan itu akan menjadi judul kita hari ini, saudara. Judul khotbah saya hari ini adalah memenangkan pertempuran. Sama-sama bilang sama saya, memenangkan pertempuran. Sama-sama bilang sama saya, memenangkan peperangan. Amin. Dan Yakobus 4 ayat 7 memberikan kuncinya. Kita buka dulu, saudara, Yakobus 4 ayatnya yang ke-7. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Yakobus pasal yang ke-4 ayat yang ke-7. Sama-sama kita baca. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya, karena itu dan lawanlah iblis, maka apa? Saya mau bilang, saudara, doa saya melalui firman Tuhan hari ini, kita tahu dan melakukan apa yang harus kita lakukan, sehingga apapun peperangannya sepanjang tahun dan seterusnya, kita adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. So, apa kunci memenangkan pertempuran? Yang pertama saya mencatat di sini, saudara, adalah tunduk kepada Allah. Sama-sama bilang sama saya, tunduk kepada Allah. Sama-sama bilang sama saya, tunduk. Coba kita buka Yakobus 4 ayat 7 bagian awal, dikatakan apa? Bagian 4 ayat yang ke-7 dikatakan apa? 3, ya, karena itu tunduklah kepada. Saya mau bilang, saudara, kata tunduk di sini, saudara, artinya apa? Kita taat pada firman Tuhan, kita hidup dalam Tuhan, saudara. Bahkan kata tunduk dalam bahasa aslinya, saudara, itu menggunakan kata hupotasso. Dan yang menarik, salah satu maknanya adalah apa? Put under. Atau dalam konteks ini, meletakkan diri kita dalam naungan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, dalam naungan Tuhan. Dan saya mau bilang, saudara, dalam naungan, dalam otoritas ada perlindungan, katakan amin. Kalau saudara baca Mazmur 91, Mazmur 91 itu, saudara, secara keseluruhan bicara tentang perlindungan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, perlindungan Tuhan. Dan yang menarik, begitu indah pemazmur memilih analogi yang buat saya begitu luar biasa. Di ayat yang ke-4 dikatakan apa, saudara? Sama-sama kita baca. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya, dengan ia akan apa? Menudungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan apa? Kesetiaannya ialah, sama-sama bilang sama saya, perisai. Sama-sama bilang sama saya, pagar tembok. Sama-sama bilang sama saya, perlindungan. Amin. Dan pemazmur menggunakan kata analogi kepak sayapnya. Dan saya mencatat di sini, saudara, kalau saudara baca Alkitab Mazmur, saudara, ada banyak ayat yang bicara tentang analogi yang sama. Mazmur 91 ayat 4, 17 ayat 8, 36 ayat 8, 57 ayat 1 dan 2, saudara. Semuanya menggambarkan tentang apa, saudara? Tentang perlindungan Tuhan. Gambaran seperti apa, saudara? Kita ada di dalam kepak sayapnya. Mungkin kalau bicara tentang Raja Wali, mungkin kita kurang familiar. Memang itu lambang negara kita, tapi kita jarang lihat, saudara. Ya, tapi kalau yang sejenis, yaitu apa? Ayam, familiar, betul ya? Rata-rata orang yang hidup tahun 60-an, 70-an, 80-an, 90-an, di belakang rumahnya minimal ada piara ayam. Apa cuma saya doang orang kampung di sini, enggak? Betul nggak? Betul nggak? Ya kan? Biasa kan di belakang rumah kita ada ayam,
Atau enggak, selain ayam tuh ada temannya bebek. Iya kan? Bahasa Ibraninya soang. Pernah dikejar soang, saudara? Pernah ya? Kayaknya itu adrenalin banget zaman kita kecil dulu, saudara. Iya kan? Iya kan? Kalau orang Ambon, Batak, Manado, Papua biasa ayam, soang sama babi, saudara, di belakang rumah. Di rumah saya zaman dulu, saudara, itu minimal ada ayam, saudara. Piara ayam. Ayam itu salah satu peliharaan yang memang ya sangat mainstream pada saat itu. Zaman sekarang kan orang piaranya pudel, iya kan? Piaranya hamster, iya. Piaranya apa lagi? Biawak, buaya, krokodil. Yang kalau ngomong halo dek, saya mau bilang ya, buat anak-anak zaman sekarang, ayam tuh kayaknya bukan satu hal yang familiar lagi, saudara. Iya, zaman sekarang tuh orang lihat ayam kalau nggak digambar di kebun binatang sama di KFC, saudara. Ayam-ayam udah innalillahi, saudara. Kalau anak muda, saya mau kasih tahu buat anak muda ya, kalau saudara lihat ayam yang udah bentuknya, modenya udah seperti ini, boleh munculkan? Saya mau bilang ya, jangan sekali-kali kau sentuh anaknya. Ya, ini para senior udah ngerti ini. Kalau ayam udah mode begini, jangan kau sentuh anaknya. Sekali kau ambil, sekalipun kau lari sampai Tabun, dia kejar itu, saudara. Sampai Tambun Utara dia kejar itu, saudara. Iya, saya mau bilang saudara, kenapa? Karena bentuk ini adalah bicara tentang apa, saudara? Mode perlindungan paling sempurna versi unggas, saudara. Bukan cuma ayam, semua unggas rata-rata mereka akan melindungi anaknya dengan cara seperti ini, saudara. Dan inilah yang dipakai oleh pemazmur untuk menggambarkan tentang apa? Ketika saudara dan saya tunduk pada Tuhan, menempatkan diri kita dalam naungannya Tuhan, perlindungan Tuhan yang sempurna menjadi bagian setiap kita. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Supaya lebih totalitas, tim saya maju ke depan. Haleluya. Biar nanti poin ketiga kita udah gak usah panggil mereka lagi, saudara. Yuk silakan, misalnya dia lagi. Saya harap saudara gak bosan lihat dia, karena saya udah bosan. Misalnya dia adalah gambaran saudara dan saya. Dia adalah gambaran saudara dan saya. Kalau dia sendirian seperti ini, saudara, perlindungannya terbatas. Kenapa? Hanya berasal dari dirinya sendiri, saudara. Iblis berjalan seperti singa yang berjalan berkeliling mengaum-ngaum, yang siap untuk menerkamnya. Iblis boleh maju ke depan, iblis. Kalau dia seperti ini, saudara, syuting aja dia, nggak usah saya. Kalau dia seperti ini, iblis bisa masuk, mencekek dia, memukul dia, memiting dia, mentumbuk dia, menonaktifkan BPJS-nya. Iya kan? Perlindungannya terbatas, saudara. Makanya pemazmur juga menggambarkan saudara dan saya sama seperti domba. Domba ketika berjalan sendirian jauh dari gembalanya, saya mau bilang saudara, maka dia akan jadi udah jangan sikat terus. Udah kepahitan. Kameramen nggak apa-apa, ambil dia aja, nggak usah ambil saya. Analoginya di sini, haleluya. Atau zoom out. Ada teknologi namanya zoom out. Nah, kalau dia jauh dari gembala, saya mau bilang saudara, iblis bisa atau binatang buas bisa gampang menghancurkan dia. Tapi kalau dia tempatkan dirinya di tempat yang benar, dalam naungan yang tepat, sini. Jangan gerak-gerak, geli. Kalau dia tempatkan dirinya dalam tempat yang tepat, saya mau bilang saudara, iblis tidak berani menyerang dia. Karena yang pertama saya bawa tongkat ini, yang kedua nanti mereka dipotong amplop hari ini.
Saya mau bilang saudara, nangkep mau saya ya. Ini gambaran yang bicara tentang apa saudara? Perlindungan Tuhan. Ketika saudara dan saya mau tunduk. Udah nggak apa-apa, kita sampai pagi di sini, oke? Ketika saudara dan saya mau tunduk dalam hadirat Tuhan, menempatkan diri kita dalam naungannya Tuhan, saya mau bilang saudara, dalam naungan Tuhan ada perlindungan Tuhan yang sempurna. Perlindungan Tuhan akan membawa kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, dalam naungan Tuhan. Bilang sama yang ngomong, ada perlindungan. Bilang sama yang ngomong, ada kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan saya mau bilang sekali lagi saudara, gereja kita sampai hari ini selalu melihat kemenangan karena menempatkan dirinya di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa kunci memenangkan pertempuran? Yang kedua adalah melawan atau bertempur. Sama-sama bilang sama saya, fight. Sama-sama bilang sama saya, melawan. Sama-sama bilang sama saya, bertempur. Masih dalam ayat yang ke-7, sama-sama kita baca. Yuk, ayat yang ke-7 dikatakan apa? 3, ya. Karena itu, dan lawanlah. Sama-sama bilang sama saya, lawan. Coba kita lihat sekali lagi saudara. Kalau saudara kemarin, saya kemarin Tuhan taruh di hati saudara. Kalau saudara follow Instagram saya, yang belum follow, di blok aja nggak apa-apa. Saya mau bilang saudara, ada satu grup di Instagram saya saudara, namanya Isi Tuhan, di mana saya taruh apa yang Tuhan taruh di hati saya setiap hari, renungan setiap hari saudara. Dan ini yang Tuhan taruh kemarin saudara, tentang apa? Bicara tentang peperangan. Ada yang namanya saat dimana Tuhan berperang bagi kita, ada saat dimana Tuhan berperang bersama dengan kita. Sekali lagi, ada saat di mana Tuhan berperang bagi kita, ada saat di mana Tuhan berperang bersama dengan kita. Apa bedanya? Beda. Ya beda. Apa bedanya? Kalau jawabannya beda Pak, ya apa bedanya? Hah? Kalau berperang bagi kita apa? Kalau berperang bagi kita gimana? Hah? Jangan pakai bahasa roh. Ayo. Kalau Tuhan berperang bagi kita, ya kita menang. Tapi gimana tuh bentuknya, bagaimana? Apa beda Tuhan berperang bagi kita sama Tuhan berperang bersama kita? 2 juta rupiah. Kalau Tuhan berperang bagi kita, kita nggak ngapa-ngapain, betul? Kita hanya menontonnya. Tuhan yang berperang ganti kita dan menganugerahkan kemenangan. Katakan amin. Saya mau bilang saudara, dalam kisah Alkitab ada banyak kondisi seperti itu. Ketika bicara tentang Yosafat dalam peperangan, Tuhan yang berperang ganti dia. Dia nggak usah ngapa-ngapain, dia duduk, dia menonton saja. Tuhan anugerahkan kemenangan. Kalau saudara lihat ketika bangsa Israel dalam Keluaran 14 ayat 14, sama-sama kita baca. Keluaran 14 ayatnya yang ke-14 dikatakan apa? 3, ya Tuhan dan kamu akan apa? Sama-sama bilang sama saya, berperang untuk saya. Sama-sama bilang sama saya hanya menonton saja. Amin. Sekarang apa beda Tuhan berperang bagi saya dan Tuhan berperang bersama saya? Yang kedua adalah ketika Tuhan berperang bersama saya, kita diikut sertakan Tuhan dalam peperangan. Katakan amin. Saya mau bilang saudara, karena kalau kita hanya jadi penonton saja, tidak akan pernah menjadi kesatria perang yang hebat saudara. Kesatria perang yang hebat bukan dihasilkan dari menonton, tetapi dalam setiap peperangan yang Tuhan izinkan membentuk dia jadi orang yang hebat, orang yang kuat, punya mentalitas kerajaan sorga, sehingga layak untuk menerima berkat Tuhan yang besar. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Ini terjadi pada Daud, serta Warik 14 ayat 10, sama-sama. Ayat yang ke-11 dulu, ayat 11 dulu, sama-sama kita baca. Ayatnya yang ke-11, 3, ya. Lalu, dan berkatalah Daud, dikatakan apa? Sebab itu,
baca firman Tuhan tuh yang jelas. Udah. Sekali lagi, 3, ya. Lalu majulah ia ke Baal Perasim. Lalu Daud memukul mereka kalah di sana. Perhatikan, berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan apa? Sama-sama bilang sama saya, dengan perantaraanku. Kata dengan perantaraanku bahasa aslinya adalah yad. Artinya apa? With my hand, atau apa? Dengan tanganku. Saya mau bilang saudara, dalam peperangan ini Tuhan memakai tangannya Daud. Tuhan mengikut sertakan Daud untuk apa? Menjadi rekan kerjanya dalam peperangan. Kenapa? Karena sekali lagi saudara, Tuhan mau Daud jadi kuat, siap untuk terima berkat Tuhan yang besar. Katakan amin. Saya mau bilang saudara, saya nggak akan batasi bicara tentang cara Tuhan. Kadang ada Tuhan bicara tentang apa saudara? Tuhan menggunakan cara di mana Tuhan yang berperang bagi setiap kita. Tapi ada saat di mana Tuhan mau kita berperang bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Ada banyak orang Kristen cuman ini terus dalam pikirannya. Dan kadang-kadang saya mau bilang sekali lagi saudara, bukan karena dia tahu, dia nggak tahu mau Tuhan, tapi seringkali karena dia takut atau karena dia malas untuk bertindak saudara. Saya mau bilang sekali lagi saudara, tanya Tuhan. Daud ayat 10 dikatakan apa? Mundur 1 ayat. Kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Dan akan apa? Tuhan menjawab, majulah, aku akan apa? Kalau memang Tuhan bilang, oke, kamu diam saja, biar aku yang berperang gantikan engkau, oke, diam saja. Tapi kalau Tuhan bilang ayo berperang, it's time to fight. Jangan diem doang. Ada banyak orang itu cuma mau ini, biar Tuhan yang berperang ganti saya. Terkesannya rohani, tapi sebenarnya malas saudara. Iman tanpa perbuatan hakikatnya. Ada banyak orang gitu saudara. Tuhan udah bilang ayo berperang, lakukan bagianmu. Biar Tuhan yang berperang ganti saya. Peperangan ekonomi misalnya. Sementara masalah dalam keuangan. Tuhan udah bilang, berperang bersamaku. Biar Tuhan yang berperang ganti saya. Token udah nyala, ngingung. Biar Tuhan yang berperang ganti saya. Debt kolektor udah depan rumah. Shalom. Biar Tuhan yang berperang ganti saya. Saya mau bilang ada bagian Tuhan, ada bagian Ki. Dan saya mau bilang saudara, it's time to fight. Shalom para pria. Kalau kau kepala dalam rumah tanggamu, jangan diam saja. It's time to fight. Nggak ada amennya. Saya mau bilang sekali lagi ya. Shalom para pria. Kalau kau adalah kepala dalam keluarga, jangan diam saja. Kalau dalam peperangan ekonomi, it's time to fight. Yeah. Karena saya mau bilang sekali lagi saudara, laki-laki bukan cuma dihormati, tapi harus bertanggung jawab buat istri dan anak-anaknya. Jangan rumah udah kelaparan anak istri, Tuhan yang berperang ganti saya. Kerja. Sekalipun mau jungkir balik, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, it's time to fight. Betul para wanita? Shalom para wanita. It's time to fight. Kalau kau istri dalam rumah tangga, suami udah berperang jungkir balik, jangan diam aja. Jangan cuma nuntut. Papa gimana nih? Papa gimana? Papa gimana? Berperang bersama. Betul para pria? Ya. Kenapa? Karena suami istri bukan lagi dua tetapi satu. Peperangan suamimu adalah peperanganmu juga. Betul para suami? Iya. Memang Pak Pendeta Marcel dipeduli oleh Roh Kudus. Haleluya. Iya. Jadi saya mau bilang Bu ya. Iya. Saya pernah nonton satu video saudara. Di mana singa, saya lupa singa atau serigala ya. Ketika dia sementara berkelahi dengan lawan. Si jantan berkelahi dengan lawan. Si betina dia akan dekat dengan si jantan. Dan dia seakan-akan berlindung, tapi sebenarnya
Dia memposisikan kepalanya di leher dari si jantan. Untuk apa? Untuk melindungi si jantan, saudara, supaya lehernya tidak diserang musuh, saudara. Saya mau bilang itu baru namanya teamwork. Saya mau bilang buat pada ibu-ibu ya. Saya nggak tahu peperangan saudara yang sementara saudara hadapi apa. Tapi kalau peperangan ekonomi, it's time to fight. Jangan diem aja. Jangan cuma nuntut suami. Berperang. Zaman sekarang mau cari uang selalu ada celah. Amin. Kemarin saya sudah bahas, selalu ada berkat di sekeliling orang-orang benar, amin. Observasi, lihat sekelilingmu. Zaman sekarang, saudara mau cari duit gampang, tinggal modal handphone. Nggak ada barang, nggak apa-apa, tinggal ngomong. Hi guys, cek keranjang kuning. Taruh fotonya di sana, linknya di sana, betul? Ya kan? Saudara tinggal like. Halo, pakai hand sanitizer. Tangan Anda bersih, hidup pun bersih. Jangan cuma jangan cuma it's time to fight, amin. Pak Pendeta, tapi masalahnya peperangan saya adalah suami saya. Shalom para istri. Kau yang selama ini dianiaya suami, it's time to fight. Ada bapak-bapak langsung, tadi bela suami. Iya, tapi bukan kayak BCP tadi pagi. Ada ibu-ibu BCP langsung dia bilang, smackdown Pak Pendeta. Bukan. Bukan smackdown. Bukan. Oh memang. Saya curiga kalau nggak Ambon, Batak, Manado, Papua dia. Haleluya. Bukan. Maksud saya begini saudara ya. Suami-suami harus mengasihi istri, amin. Jadi kalau suamimu selama ini injak-injak dirimu, aniaya dirimu, it's time to fight. Dalam arti apa? Kasih tahu dia, tegur dia dengan firman Tuhan. Bilang sama dia, Papa, firman Tuhan berkata, hai suami, kasihilah istrimu. Jika tidak, neraka bagianmu. Nggak apa-apa, ngomong aja. It's time to fight. Kalau dia marah, bilang pendeta saudara yang suruh. Elfri Sirait. Jangan bilang pendeta Marcel, jangan. Anak saya masih kecil, tolong jangan. Shalom bapak-bapak. Kalau selama ini kau dianiaya sama istrimu, banyak istri-istri aniaya suami sekarang, banyak. Iya kan? Banyak istri-istri aniaya suami, bukan dengan fisik, dengan perkataan. Dasar laki-laki gak berguna, lu laki-laki gak berguna, lu dasar. Saya mau bilang ya, ngancurin laki-laki itu gampang. Ngancurin egonya. Karena laki-laki itu makhluk ego. Ketika egonya dihancurkan, hancur. Tapi saya mau bilang ya Bu, kalau kau hancurkan suamimu, egonya dihancurkan, kau sementara menghancurkan rumah tanggamu sendiri. Istri menopang suami, amin. Saya mau bilang ya, buat para suami, it's time to fight. Kasih tahu sama istrimu, Mama, firman Tuhan berkata, hai istri, hormatilah suamimu seperti kepada Tuhan. Jika tidak, tidak apa-apa. Ya, karena saya ngerti kondisi bapak-bapak begitu. Karena mohon maaf ya, ada banyak istri-istri Kristen tuh belagunya minta ampun. Bukan yang di Betos, yang di BCP. Ya. Ketika suaminya bilang, jika tidak, cerai, dosa kau, dosa, neraka kau, nerakamu. Coba kalau istri-istri sepupu kita, suaminya marah, Mama, ampun Papa, jangan talak Mama. Istri yang soleha, makanya rumah tangganya sakinah, mawaddah dan marohmah. Coba
istri-istri Kristen? Apa? Jangan ketawa bu, tobat. Darah Yesus. Nggak gitu pak, pakai yang beneran pak. Oh darah Yesus. Shalom anak muda. It's time to fight. Jangan mental tempe. Ada masalah, tantangan, tugas, pekerjaan dikit. Biar Tuhan yang berperang buat saya. Terus kau ngapain? It's time to fight. Amin. Apalagi soal percintaan. It's time to fight. Kalau kau sudah dianiaya, kau disia-siakan, masih pacaran, putusin hari ini juga. Betul para orang tua? Ini saya akan kasih tahu ya, sebelum saya pindah ke poin terakhir. Buat anak-anak muda, shalom anak muda. Dengar baik-baik, ini pesan seorang pendeta untuk hubungan saudara. Saya mau bilang ya, ingat baik. Fisik bisa diubah, harta bisa dicari, tapi yang tulus nggak datang 2 kali. Agus Dewi. Tepuk tangan buat apa itu? Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, saya nggak tahu peperangan saudara apa. Tapi ada saat di mana Tuhan mau kita berperang. Jangan diam, mari berperang bersama dengan Tuhan. Amin. Gereja ini saudara, ada saat gereja ini diam, ada saat di mana Tuhan perintah gereja ini untuk apa? Ayo maju berperang. Karena berperang bersama Tuhan kita akan melihat kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, berperang bersama Tuhan. Bilang sama yang ngomong, di situ ada kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, imam mesti boleh siap-siap. Apa kunci memenangkan pertempuran yang ketiga adalah menjaga kemenangan. Sama-sama bilang sama saya, menjaga kemenangan. Sama-sama bilang sama saya, mempertahankan kemenangan. Ayat terakhir kita saudara, masih dalam Yakobus 4 ayat 7, sama-sama kita baca. 3, ya. Karena itu maka sama bilang saudara, ketika saudara dan saya hidup dalam naungan Tuhan, menempatkan diri kita dalam hadirat Tuhan, dalam kapak sayapnya Tuhan, kemudian kita berperang bersama dengan Tuhan, kita pasti meraih kemenangan. Katakan amin. Tapi yang Tuhan ingatkan kepada saya ketika renungkan ini adalah begini saudara, jangan terlena dalam kemenangan. Makanya saya tulis begini saudara, bersukacitalah dalam kemenangan, tapi jangan terlena olehnya. Sekali lagi, bersukacitalah dalam kemenanganmu, tetapi jangan terlena olehnya. Pastikan kita tetap berjaga-jaga, karena orang yang terlena cenderung lengah, dan orang yang lengah sangat mudah dikalahkan saudara. Makanya pertahankan kemenangan. Makanya quotes yang kedua adalah, kemenangan yang tidak dipertahankan adalah kekalahan yang tertunda. Saudara bisa foto, saudara posting di story saudara, supaya orang tahu saudara ke gereja. Soalnya ada orang ke gereja zaman sekarang bukan cari Tuhan, cari story, cari konten. Darah Yesus. Ya kan? Saudara kalau terlena dan akhirnya tidak menjaga, sangat mudah dikalahkan. Pecinta sepak bola pasti familiar dengan kalimat atau kata counter attack. Tahu kan counter attack? Serangan counter pulsa. Counter attack, serangan balik. Dan itu paling bahaya kalau kita terlena. Saya pernah nonton satu pertandingan, jadi setelah cetak gol orang-orangnya terlena. Akhirnya apa? Nganggap remeh, serangan balik langsung cetak 2 gol dalam waktu yang sangat singkat saudara. Makanya hati-hati.
Sinteyong pernah bersabda, opsone sarange ajusiopa gincana ora iso. Nggak usah tanya artinya. Nabi ya kan? Hati-hati, karena iblis setelah saudara ngalamin kemenangan, dia dendam loh. Dan dia akan terus pantau saudara, tunggu saudara lengah, dia akan masuk dan mengalahkan kita. Satu ayat terakhir saudara kita baca. Ayat 43 sampai 45 dalam Matius 12 dikatakan begini saudara. Apabila ia pun mengembara ke tempat-tempat apa? Tetapi 44, lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah apa? Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu apa? Sama-sama bilang sama saya kosong. Sama-sama bilang sama saya tidak dijaga. Sama-sama bilang sama saya tidak berjaga-jaga. Ayat 45, lalu ia keluar dan mengajak berapa? 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk dari keadaan. Saya mau bilang saudara, kalau kita nggak berjaga-jaga, iblis bisa masuk dengan 7 roh yang lebih jahat dan membawa kehidupan kita lebih buruk daripada sebelumnya. Jadi pastikan kita yang sudah meraih kemenangan, please jangan buka celah. Saya nggak ngerti peperangan saudara itu dalam hal apa, tapi yang saya tahu, jangan buka celah sedikit pun. Peperangan dalam hal ekonomi, jangan buka celah sedikit pun. Peperangan dalam dosa perselingkuhan, jangan buka celah sedikit pun. Bapak-bapak yang punya istri, jangan berdua-duaan sama lawan jenis yang bukan istrimu. Sekalipun cuma nganter satu mobil, apalagi satu motor. Betul para ibu-ibu? Karena nenek bilang itu berbahaya. Saya sejak nikah nggak ada saya ngantar-ngantar, nggak ada. Sepeduli-pedulinya saya, kamu naik Grab, saya ngikut di belakang. Nggak boleh. Wanita juga jangan curhat-curhat, jangan. Ntar ketemu yang roro biawak, bahaya. Ketika kau curhat tentang suamimu, langsung dia, kok suami kamu gitu banget ya? Kalau aku jadi suami kamu, aku nggak akan mungkin gitu. Aku mau kasih tahu kamu, fisik bisa diubah. Aduh, udah. Yes, amin. Hati-hati, jangan buka celah. Supaya apa? Sampai kapanpun waktu Tuhan, sampai akhir kehidupan setiap kita tetap meraih dan menikmati kemenangan yang Tuhan sudah sediakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jaga kemenanganmu sampai akhir kita menikmati kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan setiap kita bahwa kita dilahirkan bukan untuk kalah, tapi untuk menang, bahkan lebih daripada pemenang. Oleh sebab itu apapun peperangannya, tempatkan dirimu dalam naungan Allah yang Maha Kudus. Karena dalam hadirat Tuhan, dalam naungan Tuhan, ada kemenangan yang Tuhan sediakan. Ketika Tuhan izinkan saudara dan saya dalam pertempuran, it's time to fight. Jangan diam saja. Mari berperang bersama dengan Tuhan. Dan yang terakhir, setelah kita meraih kemenangan, jangan terlena. Jaga kemenanganmu dengan baik, supaya sampai akhir hidupmu kau tetap menjadi orang-orang yang menang. Mari doa, apapun peperanganmu hari ini, sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan, pandang Tuhan.
Katakan, aku percaya bersama Tuhan, aku pasti melihat kemenangan.